dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Benar Tuhan, kuasa-Mu sanggup, kuasa firman-Mu sanggup mengubahkan kami. Firman yang menciptakan, firman yang menopang, firman yang memelihara kami. Yesus Kristus adalah firman kehidupan. Mengawali ibadah pertengahan minggu perdana pada tahun 2021 ini, ya Tuhan, hadirlah lewat firman-Mu dalam setiap rumah tangga, dalam setiap hati umat-Mu, ya Tuhan, yang merindukan Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu memberikan wawasan, memberikan dorongan, memberikan pewahyuan dalam hidup kami, untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan, untuk kami lebih lagi maju dalam pengenalan akan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi media ini, urapi seluruh umat-Mu, ya Tuhan, yang malam hari ini join dengan firman Allah, membangun mesbah dalam ibadah pertengahan minggu di rumah tangga masing-masing. Kami percaya Roh Kudus memberkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, selamat kita kembali belajar firman Tuhan di kesempatan tahun 2021 ini, di perjumpaan perdana dalam ibadah pertengahan minggu. Kita kembali belajar firman Tuhan, masih berbicara mengenai tentang semua karena iman. Namun pelajaran kita malam hari ini membahas bertekun di dalam iman. Kita akan baca dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, demikian sabda Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang saksi-saksi iman, tokoh-tokoh besar dalam firman Allah yang menjadi motivasi kita untuk belajar, orang-orang yang telah sukses dalam mengamalkan imannya, dalam mengimplementasikan di dalam iman kepercayaannya. Ini sungguh-sungguh menjadi pendorong bagi kemajuan pertumbuhan kita. Belajar firman Tuhan bahwa iman harus ditindaklanjuti dengan perbuatan iman, seperti yang dikatakan Yakobus itu pasal 2 ayat 14, yang sering kita dengungkan, bagaimana iman harus disertai dengan perbuatan. Bahwa kalau iman hanya dibiarkan begitu saja, tidak ditindaklanjuti, iman tidak akan berdampak ya baik bagi kita maupun bagi orang lain. Kita percaya iman ini penting sekali, karena dengan imanlah kita bisa berhubungan
dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang banyak saksi-saksi Tuhan, ya orang-orang yang sukses dalam iman mereka. Ini yang menjadi penyemangat kita. Kalau dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi dan berlomba. Saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu, kita masuk ke dalam Ibrani 12 ayat pertamanya seperti dalam sebuah pertandingan, gelanggang pertandingan. Dan di sini dikatakan di bagian pertama ayat 1 pasal 12, yang menyaksikan kita ini orang-orang sukses dalam perjanjian lama, orang-orang sukses dalam Alkitab, dalam perjanjian baru. Ya, kita juga bisa melihat di dalam perjanjian baru banyak orang-orang sukses. Bukan cuma yang dibicarakan di pasal 11 pada waktu-waktu yang lalu, tapi banyak tokoh-tokoh perjanjian baru juga yang sukses dengan iman mereka. Ini turut menyaksikan bagaimana sekarang kita sedang bertanding dalam kehidupan iman kita. Dan saya percaya kalau yang menyaksikan pertandingan ini, yang menyemangati kita ini bagaikan awan yang mengelilingi, adalah orang-orang suci, orang-orang kudus, orang-orang yang sukses dalam mempercayai Tuhan, orang-orang yang sukses dalam mengamalkan imannya, orang-orang yang sukses dalam mempraktikkan imannya. Saya percaya ini menjadi penyemangat yang sangat luar biasa. Sehingga dikatakan di sini poin selanjutnya, marilah kita menanggalkan semua beban dosa. Dan saya ingin mengatakan pada kesempatan awal ini dalam pelajaran kita, bagaimana kita harus bertanding saat ini. Kita harus mulai bertanding saat ini tanpa beban. Tahun 2021, kekristenan kita harus dipastikan bebas dari beban yang merintangi. Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dipastikan tanpa beban. Sehingga kita akan sungguh-sungguh ya merdeka. Kita akan sungguh-sungguh leluasa dalam mengasihi Tuhan, dalam mempraktekkan apa yang kita yakini, dalam menerjemahkan apa yang kita pahami. Sehingga betul-betul mulai saat ini kita akan betul-betul bertanding tanpa beban, bertanding tanpa beban dosa. Ya, harus ditanggalkan. Kita harus mau membuang dosa yang begitu menghambat di masa-masa yang lalu, di tahun-tahun yang telah kita tinggalkan dalam laju pertumbuhan iman kita. Ya, kalau kita masih terhambat hari ini, ya kesempatan ini kita harus mulai sadar, kita mau bertanding tanpa beban, kita harus mau menanggalkan beban dosa itu. Nah, kemudian siap bertanding. Tahun 2021 ini iman kita iman yang siap bertanding. Jangan sampai iman yang gak siap bertanding. Nah, ini pertandingan iman ini ujian iman seumur hidup kita. Selama kita masa-masa hidup kita di bumi ini yang singkat ini akan terus bertanding. Ini akan terus bertarung dengan apa yang ada, apa yang kita hadapi. Perjuangan yang kita hadapi. Ya, ini harus kita sadari sebagai sebuah pertandingan seumur hidup kita. Dan ini dikatakan kita harus melakukan dengan betul-betul ya, dengan serius ya, dengan serius. Dikatakan, coba kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 24, silakan. 1 Korintus 9 ayat 24. Ya, untuk memantapkan poin ini. 1 Korintus 9 ayat 24. Ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan kehidupan Kristen bagikan di sebuah gelanggang, dalam sebuah stadium ya, sebuah arena pertarungan. Nah, dan tadi saya sudah katakan di awal, yang menyemangati kita itu yang menonton kita, menyaksikan kita, saksi-saksi yang menyaksikan itu bagaikan awan yang mengelilingi, tokoh-tokoh yang sudah sukses. Dan ini menjadi penyemangat kita ya. Jangan lihat tokoh-tokoh yang gagal ya. Lihat orang-orang yang sukses dalam imannya ya. Ini yang membuat kita kemudian bertanding menjadi serius ya. Jadi katakan tadi apa? Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Ya, ini nggak bisa enggak, ini harus. Ya, tidak bisa tidak harus. Tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kata larilah begitu rupa itu dijelaskan di dalam Ibrani 10 ayat 36. Kita lihat ya. Ibrani 10 ayat yang 36. Dari renungan awal ya, renungan singkat ini kita bisa memahami seharusnya bagaimana dalam pertandingan kita seumur hidup kita khususnya di tahun 2021 ini. Ibrani 10 ayat 36. Iya.
Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang dimaksud lari begitu rupa adalah keseriusan kita, ketekunan kita, ya. Dikatakan tadi ini wajib, ya. Ini wajib. Dan berlomba dengan teguh dalam perlombaan yang diwajibkan. Maka saya katakan tidak bisa tidak. Ini wajib. Karena ada yang akan kita peroleh, ya. Kita gak cuma diwajibkan, kita akan menerima, kita akan dapat hak kita, ya. Kalau kita lari serius, kalau kita berlari dengan tekun, ya, ini wajib, ini mutlak harus dilaksanakan. Makanya saya katakan kita nggak bisa berhenti bertanding, ya. Maka Bapak Ibu Saudara, yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya perhatikan dalam bertekun iman, ya, ini penting sekali perhatikan bahwa yang menyangkut pertandingan, ya, pergulatan hidup semasa hidup kita dengan iman kita ini, bahaya yang harus kita perhatikan adalah munculnya rasa ingin menyerah, ya. Saat bertanding ini akan menghantui, ya, rasa ingin menyerah, rasa nggak mampu, rasa nggak kuat, kehilangan kepercayaan. Nah, ini harus diwaspadai sehingga waktu kita berlari, kita harus serius berlari. Waktu kita bertanding, kita harus serius bertanding. Waktu kita berjuang dalam perjuangan hidup iman kita sebagai seorang Kristen, kita harus serius. Artinya kita harus tekun. Sebab ketekunan inilah yang diperlukan. Yang dikatakan tadi, larilah begitu rupa, bertandinglah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Hanya orang-orang yang lari begitu rupa, yang serius, yang tekun, yang akan memperolehnya. Karena ini persoalan pribadi, ya, mengenai hak yang akan kita terima, hak dalam Kristus, waris dalam Kristus, ya, kebahagiaan dalam Kristus. Ini harus direalisasikan, ini harus diperjuangkan di dalam iman kita, ya. Saya katakan berulang-ulang, ya, keselamatan dalam Kristus itu kasih karunia oleh iman kita, karena iman kita. Tapi iman ini kan harus diperjuangkan dalam diri kita. Dalam apa? Dalam mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan iman, saudaraku, ya, bukan dengan kekuatan kita. Ya, kekuatan kita ini tidak akan berarti apa-apa tanpa iman, ya. Maka kalau sudah dengan iman, segala kekuatan kita, segala daya upaya kita, segala harta benda, energi, apapun yang kita serahkan akan berkenan, ya. Karena tanpa iman dosa, ya. Yang tidak berdasarkan iman kata Alkitab dosa. Minggu lalu saya sudah katakan, maka semuanya harus betul-betul karena iman, ya. Ketika kita bertanding dalam pertandingan hidup ini, kalau kita tidak menggunakan iman, maka kita akan menerima tawaran dari si jahat, yaitu menyerah dan tidak akan bertanding lagi. Menyerah dan berhenti bertanding. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, satu kata yang kita harus kenal dalam sebuah pertandingan: maju terus, pantang mundur sampai garis akhir. Pertandingan ini belum selesai, maka kita masih membutuhkan ketekunan. Saat ini di awal ibadah RKK ini, setelah melalui renungan singkat ini, saya harap kita semua disadarkan kehidupan masih harus diperjuangkan. Dalam iman kita, hidup ini harus terus diperjuangkan. Ingat, kita punya iman. Dengan iman kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Malam hari ini saudara yang lemah, sakit dalam pergumulan, kesusahan ekonomi, keuangan, kebendaan, saya selalu ingatkan, itu bukan apa-apa. Yang terpenting ketika kita yakin dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang memiliki bumi ini, Tuhan yang memiliki kehidupan kita ini, Dia sanggup memelihara kita, Dia sanggup memenuhi apa yang kita perlukan. Saya ada dan saudara ada, itu semua karena Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih ada, itu berarti kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Tuhan mengasihi kita. Doa saya menyertai saudara. Kita tunduk kepala. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, di awal ibadah rumah tangga ini, ibadah keluarga ini, mesbah-mesbah yang dibangun dalam rumah tangga, dalam kehangatan cinta kasih, di tengah masa pandemi ini, kami belajar banyak tentang kehangatan kasih Tuhan dalam mesbah keluarga kami. Hadirlah dan lawatlah setiap jemaat-Mu. Firman-Mu menjadi jawaban. Firman-Mu selalu memotivasi kami.
Firman-Mu bukan cuma menegur, mengingatkan, tapi Firman-Mu memberikan solusi untuk kami. Bahwa kami harus serius dalam menjalankan iman kami. Dalam sebuah pertandingan kehidupan kami, dalam iman kami. Kami harus serius, kami harus tekun. Dan satu kata yang harus kami pegang juga, kami tidak boleh menyerah. Dan satu kata lagi yang juga tidak kalah pentingnya adalah pantang mundur. Dan terus berjuang sampai garis akhir. Terima kasih, Firman-Mu sangat memberkati kami malam hari ini. Sangat membakar gelora semangat kami untuk terus berkobar-kobar. Sama seperti ketika kami pertama kali jumpa dengan Tuhan, yaitu dalam cinta mula-mula kami. Mari hidupkan kasih kami di awal ibadah ini Tuhan. Kiranya firman Allah menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan rasa syukur, ya, terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini, sehingga ibadah online masih terus terlaksana. Dan saya berkat doa saudara semua yang join dengan firman Allah malam hari ini dan di waktu yang lalu terus mendoakan saya, sehingga saya tetap kuat, tetap sehat, tetap serius, tetap tekun belajar firman Tuhan untuk membagikannya bagi saudara semua. Ini semua karena Tuhan melalui saudara yang dipakai Tuhan untuk mendoakan saya. Terima kasih buat doa-doa saudara dan doa saya supaya saudara tetap setia sampai akhir, setia sampai Tuhan memanggil kita. Jangan berhenti mengasihi Tuhan, jangan putus di tengah jalan. Perhatikan, menjelang hari Tuhan banyak terjadi kemurtatan, banyak orang tinggalkan Yesus, banyak orang tidak suka lagi beribadah kepada Tuhan. Saya cuma mengingatkan, bahaya mengincar kita. Namun kita jangan takut, kita punya Tuhan, kita punya juru selamat, kita punya pribadi yang sanggup menyertai, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tetap tunduk pada pemerintah, tetap gunakan standar protokol yang kita sudah sepakati, 3M, gunakan masker, sering mencuci tangan bila bersentuhan dengan apapun, dan kemudian hindari kerumunan sebisa mungkin, ya, tetap menjaga keselamatan kita masing-masing secara kesehatan di rumah tangga keluarga kita masing-masing. Dan juga hindari bepergian tempat yang tidak penting, ya, sebisa mungkin berkumpul dengan baik dalam keluarga, dan tetap berdoa, tetap bersekutu, bangun mesbah di rumah tangga masing-masing. Doa saya menyertai saudara sampai bertemu dalam ibadah minggu, saudara yang online di rumah dan juga yang hadir dalam ibadah di gereja. Kiranya Tuhan tetap mengasihi kita semua. Bagi saudara yang sakit, kita percaya mujizat masih ada. Kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu yang memotivasi kami malam hari ini. Dan firman-Mu berkata bahwa dicondongkan hatinya kepada firman dan disembuhkan mereka. Siapapun mereka yang join dengan firman Allah malam hari ini, ketika iman-Mu bangkit mendengar firman Allah, maka iman-Mu menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yesus Kristus tetap sama. Kuasanya, mujizatnya dalam nama Yesus engkau sembuh. Yang dalam pergumulan ekonomi, sosial, keuangan, rumah tangga, harmonisasi, pekerjaan, usaha, bisnis dagang, dalam nama Yesus. Engkau yang percaya, punya iman, Tuhan sanggup berikan jawaban dalam hidupmu. Tuhan sanggup berikan jalan keluar. Tuhan sanggup yakinkan dirimu bahwa pertolonganmu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih. Kalau Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan juga tolong umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau berdoa bagi pergumulan, pemulihan dari Bapak Imam Tuhan. Tuhan turut campur tangan dalam proses penyembuhan pemulihan ini. Doa hamba-Mu, doa keluarga, doa umat Tuhan disatukan menjadi kekuatan bagi pemulihan Bapak Imam Setiadi. Mungkin juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang malam dalam keadaan sakit, kurang sehat. Tuhan Engkau tahu batas-batas kemampuan kami. Oleh dari itu ya Tuhan, Engkau jamah sembuhkan, pulihkan. Terima kasih. Kalau Engkau sehatkan kami, Engkau juga sanggup memelihara makan minum pakai, ekonomi keuangan kebendaan yang kami butuhkan. Bahkan harmonisasi hidup nikah kami juga Tuhan yang menambahkan anggur cinta kasih. Terima kasih, berkati pundi-pundi kami semua, berkati kebutuhan-kebutuhan yang harus kami penuhi dalam setiap harinya. Semua datangnya daripada Tuhan. Terima kasih, jaga keluar masuk kami, apa yang kami hirup, sentuh, makan minum pakai, Tuhan juga yang menyucikan, menguduskan dan kuasa-Mu. Terima kasih,
Berkati para lansia, janda, duda, single parent, Tuhan berkati semua. Para suami, istri, anak-anak semua, pendidikan mereka dari tingkat terendah sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati anak-anakmu yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, kendati pun di tengah masa-masa seperti ini Tuhan masih sanggup menyediakan lapangan pekerjaan bagi umatmu, bahkan yang sudah bekerja, yang melindungi, jaga, sertai posisi jabatan mereka, bahkan sistem imun setiap kami semua. Tuhan yang menjaga, menyertai. Terima kasih. Menyerahkan pemerintah ini, bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Presiden, Wakil Presiden, staf menteri yang ada, kementerian yang ada, Tuhan tolong. Aparat TNI Polri, Tuhan berkati yang berjaga-jaga di NKRI. Tuhan pimpin bangsa kami, berkati bangsa kami, sejahterakan bangsa kami, juga berkati kota kami, pemimpin kota kami, sejahterakan juga daerah kami di mana kami berdomisili. Kami percaya kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota, kesejahteraan lingkungan kami adalah kesejahteraan kami juga. Organisasi di mana kami bernaung, dari BPN, BPD, departemen dan biro-biro yang ada, Tuhan memberkati. Dari gereja-gereja lokal yang ada di GSCPD, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Bahkan musibah yang terjadi, kecelakaan pesawat yang terjadi juga Tuhan kami doakan, sehingga semua boleh selesai, kerja yang dilakukan boleh dimudahkan, dilancarkan, sehingga proses penanganan ini boleh cepat selesai, dan semuanya hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih. Dan pandemi yang masih ada di muka bumi ini, bahkan di Indonesia, Tuhan kami memohon doa-doa hamba-hamba Tuhan, doa-doa umat Tuhan disatukan menjadi sebuah kekuatan dan jawaban kami rindukan, sehingga proses ini boleh cepat selesai. Para medis, para praktisi kesehatan yang ada juga Tuhan lindungi mereka semua, berkati. Terima kasih, sehatkan seluruh kami, umat-Mu, lingkungan kami semua, bangsa kami. Kami percaya Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Bapak, sempurnakan ibadah ini, dan sebentar kami akan melewati kawal malam. Sertai kami tibakan esok hari dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui, dengan umur yang sudah diperpanjang. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan dengan umat-Mu, dengan firman berkalamat. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tangan-Mu dan arahkan mata hati-Mu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang, kecintaan dari pengantara yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat malam.